Jadiin host ya tolong. Eko host. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke. Pada Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan dengan pujian, syukur, penyembahan kepada Tuhan. Kita bersyukur ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, ya kita boleh ada sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati dan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat segala perkara yang terbaik yang kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih sebab Engkau Bapa yang tahu yang terbaik bagi kami. Sebab itu biarlah kami hidup di dalam rancangan-Mu yang sempurna. Dan biarlah hidup kami memuliakan nama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna,
Kami bersyukur, kami bersyukur, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab perbuatan-perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab semua baik yang Kau buat bagi kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah. Ya Allah, sebaik sangat baik, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Kami sembah, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik,
Bapa yang selalu memberi yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami terus hidup dalam rancangan-Mu yang sempurna. Biarlah kami terus ikut kehendak-Mu. Biarlah kami terus mentaati setiap perintah-perintah. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan. Sebab jalan-Mu sempurna bagi kami. Rancangan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kau baik, Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik, Kau selamanya baik bagi kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi dalam hidup kami.
kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami mau diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sebab kami tenang di dekat-Mu. Sebab kami aman di dalam-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, menikmati hadirat-Mu seumur hidup kami. Menikmati damai sejahtera, menikmati ketenangan dan ketentraman sekalipun dunia bergoncang. Menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih. Sebab sesungguhnya kami tak dapat jauh daripada-Mu Tuhan. Sebab Engkau Immanuel yang beserta dengan kami, yang selalu ada dalam hidup kami. Biar kebenaran ini yang memerdekakan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Engkau merancangkan dan melakukan hal-hal yang baik bagi kami. Kami bersyukur. Biarlah kami mengerjakan bagian kami, mentaati firman-Mu. Terima kasih. Sebab Engkau yang menyertai di sepanjang jalan kami. Terima kasih. Hanya dekat rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan
baru, Allah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu tersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat aku rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Ada kekuatan baru, Allah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu tersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu tersekutu dengannya, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersama, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, sehingga kami menikmati damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan ketentraman. Sebab firman-Mu tinggal di dalam kami. Firman-Mu mengendalikan seluruh hidup kami, dan kami taat mengikuti setiap firman. Waktu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, baik. Terima kasih Pak Heri.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita langsung saja. Kalau kemarin kita sudah sampai di Yosua 8, bagaimana bangsa Israel dipulihkan setelah mereka bertobat dan dapat mengalahkan dengan mudah ya kota atau kerajaan Ai dengan strategi yang cukup cerdas. Mungkin strategi itu ditiru film-film perang yang sekarang ya. Hari ini kita sampai ke Joshua 9. Temanya adalah akal orang Gibeon. Saya akan bacakan terlebih dulu kepada kita. Ayat 1. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat Sungai Jordan, di pegunungan, di daerah bukit, dan sepanjang tepi pantai Laut Besar, sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus, bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirbat anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang Dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Jordan, Sihon Raja Hesibon dan Og Raja Basan, yang diam di Sitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, demikian, bawalah bekal untuk di jalan dan pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu. Tetapi sekarang, lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya. Tetapi lihatlah, telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryati Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita tidak dapat mengusik mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka.
Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup, maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya memberikan seluruh negeri itu kepadamu dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu, maka sangatlah kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah dilakukannya kepada mereka, dilepaskannya lah mereka dari tangan orang-orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu dan untuk mesbah Tuhan sampai sekarang di tempat yang akan dipilihnya. Ya, jadi tentang suku Gibeon, ya kita tahu adalah salah satu suku yang tinggal di tanah Kanaan, yang sebenarnya harus ditaklukkan oleh Yosua sesuai dengan perintah Tuhan semula, bahwa semua suku-suku yang ada, kerajaan-kerajaan yang ada di Kanaan harus ditaklukkan, ya, harus disapu bersih, kira-kira gitu ya. Nah, ketika mendengar bahwa Yosua dan bangsa Israel telah mengalahkan Jericho dan kota Ai, maka beberapa raja-raja yang ada di Kanaan bersepakat untuk bersama-sama bergabung, ya, berkolaborasi untuk mengalahkan Yosua, ya. Tetapi ternyata Gibeon punya rencana sendiri, ya, punya apa namanya strategi sendiri, ya. Mungkin mereka sadar betul bahwa bangsa Israel ini tidak bisa dikalahkan karena Allah menyertai mereka, ya, sehingga mereka tidak mau atau katakanlah tidak berani untuk berhadapan langsung atau konfrontasi langsung, berperang langsung, atau tidak berani mengangkat senjata melawan bangsa Israel, ya, karena apa? Karena mereka percaya bahwa mereka tidak dapat mengalahkan bangsa Israel, ya. Ada pemikiran karena bangsa Israel ini mereka dengar apa namanya menghancurkan, mengalahkan, menyapu bersih semua penduduk yang diserangnya. Mereka mungkin berpikir daripada suku kami terhapus dari muka bumi ini, lebih bagus kami melakukan strategi yang lain, ya. Walaupun kita tahu mereka siap untuk dijadikan apa budak, ya, dalam hal ini tukang timba air dan tukang belah kayu untuk bangsa Israel, ya. Mereka siap. Nah, ini kan berbeda dengan prinsip kerajaan lainnya, ya, pada umumnya. Karena pada umumnya kan punya harga diri yang tinggi, ya, bahwa lebih baik mati di dalam peperangan daripada hidup untuk menjadi budak. Tapi Gibeon ini berbeda, ya. Mereka mencoba mencari strategi yang lain, bagaimana caranya, ya, supaya mereka tidak mati, ya, dan mereka siap untuk jadi budak walaupun harus melakukan sedikit tipu daya kepada bangsa Israel, ya. Nah, saya merenung-renungkan, ya, lama merenungkan apakah tindakan Gibeon ini, apa yang bisa kita pelajari dari
strategi Gibeon ini atau dari usaha Gibeon ini untuk tidak mati ya, untuk tidak binasa ya, walaupun harus menipu ya. Saya mendapatkan mungkin seperti ini. Pertama, kadang-kadang ya dalam hidup ini kita perlu berpikir panjang ya, demi apa namanya, demi kelangsungan ya kehidupan sebuah keluarga misalnya, di mana keluarga itu terancam untuk berpisah ya, atau kelangsungan sebuah pelayanan di gereja untuk tidak bubar ya, untuk tidak konflik, eh, kelangsungan sebuah bisnis atau sebuah pekerjaan ya. Kadang-kadang kita perlu mundur sedikit ya, atau mati ego ya, demi apa, demi kelangsungan atau demi keselamatan bersama. Nah, itu yang saya pikirkan yang mungkin yang bisa kita pelajari dari orang-orang Gibeon ini. Karena apa? Karena demi keselamatan mereka, demi kelangsungan hidup generasi mereka, mereka siap mengalah ya, sehingga tidak harus dibinasakan. Nanti di akhir cerita kita akan melihat bahwa keputusan mereka ternyata bisa dikatakan di apa ya, walaupun mereka menipu bangsa Israel, keputusan mereka ini di apa, disetujui atau diridhoi oleh Tuhan, karena pada akhirnya Tuhan juga membela mereka. Nanti kita lihat kalau kita baca di pasal berikutnya di Yosua 10 ya, besok itu terjadi hal yang juga luar biasa seru ya. Nah, kita kembali dulu ke bangsa Israel ya, Yosua yang Yosua dan bangsa Israel, mereka sungguh-sungguh sudah tertipu oleh strategi daripada Gibeon ya. Mungkin karena penampilan orang-orang Gibeon yang cerdik ya, penampilannya yang lusuh, yang pakaiannya sudah koyak, sudah usang, kasutnya yang sudah koyak, kemudian apa yang mereka bawa sudah tinggal sisa-sisanya, ditambah plus kesaksian mereka tentang Tuhan ya, itu membuat Yosua dan bangsa Israel dengan cepat mengambil keputusan bahwa mereka ini boleh atau dapat dijadikan sahabat dengan mengikat perjanjian. Mereka lupa untuk apa? Untuk bertanya kepada Tuhan ya. Padahal di Yosua 1 jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah mengingatkan kepada Yosua supaya berkali-kali Yosua diingatkan supaya bertindak hati-hati ya. Tapi dalam hal ini Yosua tidak bertindak hati-hati ya. Dia dengan cepat memutuskan untuk menerima atau untuk mengambil sumpah kepada bangsa Gibeon untuk dijadikan sahabat, sehingga akhirnya menjadi persoalan tersendiri bagi bangsa Israel. Tentu pelajarannya bagi kita ya, eh, kapanpun dimanapun kita berada ya, mari kita selalu peka terhadap suara Tuhan untuk terus berhati-hati, jangan lupa berdoa dan selalu tanya Tuhan. Minimal ya, Yosua sebenarnya harusnya menurut saya mengadakan rapat dengan para tua-tua ya, kira-kira bagaimana apa yang harus mereka putuskan untuk apa namanya, permintaan dari orang Gibeon ini. Tapi itu pun sepertinya di pasal ini mereka tidak lakukan. Mereka cepat menerima tawaran daripada bangsa Gibeon dan itu menjadi masalah tersendiri ya. Tapi yang menarik adalah walaupun mereka akhirnya baru 3 hari kemudian bangsa Gibeon itu terbukti menipu mereka, tapi mereka tidak bisa begitu saja mengingkari sumpah yang mereka sudah buat ya. Kita belajar dari sini soal integritas ya. Apa yang sudah kita ucapkan, apa yang kita buat sebagai sebuah perjanjian, kita hormati. Walaupun dalam hal ini bangsa Israel dirugikan ya, bangsa Gibeon yang diuntungkan. Yang terakhir, kita mau kembali belajar sisi positif dari Gibeon ini ya.
kenapa mereka sampai berani menipu atau memperdaya Yosua dan bangsa Israel ya. Kalau kita baca-baca tadi di dalam perikop ini ya, dikatakan bahwa mereka telah mendengar tentang kedahsyatan dan pekerjaan Tuhan ya. Mereka percaya, mereka yakin dan mereka sadar bahwa untuk berperang melawan bangsa Israel mereka pasti tidak akan menang ya. Dan mereka sampai harus menipu bangsa Israel ya supaya mereka mendapat bagian perlindungan dari Allahnya Israel ya. Kita mungkin ingat kisah yang baru bagaimana Rahab juga melakukan hal yang sama ya. Dia mendengar ya tentang Allahnya bangsa Israel ya sehingga dia memiliki sebuah keyakinan. Mungkin Gibeon juga seperti itu. Sehingga apa? Sehingga Allah menghargai uh, katakanlah menghargai iman orang Gibeon ya, pengenalan mereka atau pendengaran mereka tentang Allahnya orang Israel ya, sehingga apa, sehingga Gibeon yang tadinya sebuah suku yang harusnya dibinasakan justru sekarang harus diselamatkan ya. Kalau besok kita belajar Yosua 10 ya, bagaimana uh, bangsa-bangsa lain yang merasa dikhianati oleh Gibeon karena Gibeon bersekutu dengan Israel. Kemudian mereka berusaha bersama-sama 5 kerajaan untuk menyerang Gibeon. Tetapi mereka minta tolong kepada Musa supaya dibantu, Musa kepada Yosua ya, supaya dibantu. Nah, dalam hal ini Yosua mencoba bertanya kepada Tuhan dan Tuhan suruh untuk mengalahkan kelima kerajaan itu ya, dan Tuhan menolong Gibeon dengan hal yang kalau kita baca besok hal yang luar biasa sekali ya. Karena apa? Karena Tuhan mengirimkan hujan batu besar, bahkan mengabulkan permintaan Yosua untuk supaya matahari berhenti lebih lama ya, karena hari sudah mulai gelap. Kalau gelap kemungkinan Yosua dan bangsa Israel bisa kalah ya. Jadi Yosua berdoa supaya matahari jangan terbenam dulu dan Tuhan mengabulkan. Ini kejadian yang luar biasa, yang pertama dan tidak pernah terjadi berikutnya ya, bahwa seorang manusia biasa bisa menghentikan matahari ya. Jadi dari sini kita belajar bahwa Tuhan uh, turut membela bangsa Gibeon ya. Karena apa? Karena tadi ya, karena Tuhan menghargai iman bangsa Gibeon, kepercayaan bangsa Gibeon ketika mereka mendengar kedahsyatan yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang terakhir tentu kita belajar ya bahwa Tuhan selalu menghormati pertobatan setiap orang ya. Mungkin bangsa Gibeon ini akhirnya sadar bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhannya bangsa Israel ya. Tuhan tidak peduli dengan masa lalu kita apapun dan siapapun masa lalu kita, tapi ketika kita berbalik bersekutu kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, Tuhan menghargai dan membela kita seperti bangsa Gibeon. Saya baca-baca ya, ternyata di kitab Esra ya dikatakan bahwa bangsa Gibeon ini adalah akhirnya menjadi kelompok pertama yang berangkat ke Yerusalem untuk membangun bait Allah, dan dari mereka akhirnya dipilih sebanyak 392 orang yang melayani di bait Allah. Jadi sebuah bangsa yang harusnya tadinya dibinasakan, tapi mereka bertobat berpaling kepada Allah, akhirnya diberi kesempatan untuk menjadi pelayan-pelayan di bait Allah. Karena apa? Karena Allah menghormati iman dan pertobatan mereka. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Heri. Ya, silakan Pak Heri untuk lanjutkan berdiskusi kepada kita semua. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan. Tentu ada banyak hal yang bisa kita belajar hari ini tentang kisah di dalam kitab Yosua pasal 9 ini. Tentu yang pertama adalah dalam segala keadaan
Di dalam setiap keputusan yang harus kita buat, belajarlah untuk terus bertanya kepada Tuhan. Jangan mengandalkan apa yang kita lihat dan kita dengar secara logika manusia. Sekalipun kita punya pengalaman, bahkan hati-hatilah ketika kita sedang dipromosikan Tuhan, karir kita sedang menanjak, keadaan kita semakin jadi baik. Jangan melupakan Tuhan, karena setiap tindakan dan keputusan kita itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya ya orang Gibeon mau tidak mau terikat dengan perjanjian bangsa Israel. Nah tentu seperti yang Pak Ramli tadi katakan dari sisi orang Gibeon, ya kita harus maklum dari contoh Rahab orang Gibeon. Orang dunia bisa menghalalkan segala cara untuk menyelamatkan diri. Itu kita bisa pahami dan maklumi. Tapi tentu prinsip ini tidak boleh kita pakai di dalam hidup kita dengan cara tipu-tipu. Tapi percayalah Tuhan tetap memberikan kita hikmat. Karena kan konteksnya ini akal orang Gibeon. Ya tentu dalam konteks mereka bukan orang yang mengenal Tuhan. Ya bagi mereka itu adalah hal yang wajar. Yang penting aku selamat. Nah, tapi di dalam Tuhan kan kita diajar prinsip yang seimbang antara cerdik dan tulus. Jadi cerdik itu harus berakal seperti orang Gibeon itu harus. Tapi tulusnya jangan ditinggalin. Itulah nilai plus, itulah bedanya kita dengan orang dunia. Kalau orang dunia kan boleh berakal. Nah, makanya seperti prinsip yang berkali-kali saya katakan, kalau kita cerdik tapi nggak tulus, kita akan membodohin orang. Ya kebetulan di pasal ini Yosua jadi dibodohin dan mau dibodohin. Karena apa? Karena dia nggak mau tanya Tuhan, sok pintar. Nah kan orang sok pintar itu sebenarnya sama dengan bodoh. Nah tapi sebaliknya, orang kalau kita cuma tulus tapi nggak cerdik, ya kita yang dibodohin orang. Jadi dari sisi Rahab dia menipu orang-orang Yeriko, tentara Yeriko yang ke rumah dia, orang Gibeon yang menipu. Tentu kita bisa paham dan kita bisa maklumi karena itulah orang dunia. Tapi tentunya tidak seperti itu yang kita harus jalani, apalagi di dalam Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan, katakan ya di atas iya, katakan tidak di atas tidak. Walaupun terkadang begitu kita mengatakan iya, ada konsekuensi juga yang kita hadapi, kita pikul. Tapi percayalah prinsip yang berkali-kali saya katakan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman, maka Tuhan akan membela firman-Nya, membela dirinya. Akan ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Nah, jadi kita belajar dari sisi Yosua, bertindaklah hati-hati, seperti Pak Ramli tadi katakan, udah berulang-ulang sejak awal dia memimpin, Tuhan sudah kasih, bertindaklah hati-hati. Tapi ya nanti sepanjang perjalanan sampai hakim-hakim kita belajar, memang bangsa Israel ini memang bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, tidak semua bangsa ditumpas dengan berbagai macam alasan, tapi seperti apa yang Tuhan sudah sampaikan juga di awal peringatan, kalau mereka tidak ditumpas, mereka itu akan jadi seperti asap bagi mata mereka dan duri bagi daging mereka. Nah, tentu sekali lagi kita melihatnya kan dari perspektif perjanjian baru. Ini dalam spiritual journey, bukan secara hurufiah. Artinya Kanaan itu kan kemaksimalan hidup. Kalau kita masih menyisa-nyisakan dosa yang harusnya kita tumpas, ya itu akan merugikan kita sendiri, mendatangkan kutuk bagi kita sendiri di kedepannya. Itu tentu dari perspektifnya. Tapi mungkin yang disampaikan Pak Rami itu kan dari sisi yang memang human-nya, secara hurufiahnya. Jadi hidup itu memang harus berakal, tapi jangan akal-akalan. Nah, itu mungkin. Kita harus cerdik dan kita harus tulus. Dan untuk itu, tanya sama Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu adalah permulaan hikmat, kata firman Tuhan. Oke, terima kasih Pak Ramli buat sharing firman-Nya pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Pak Dr. Ramli. Ya, mari kita berdoa.
Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Kau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami percaya anugerah-Mu tetap ada bagi kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Ramli, Tuhan. Biar Engkau yang terus menyertai, memberikan kesehatan, perlindungan, penyertaan, dan kuasa bagi Pak Ramli untuk bekerja maupun melayani, ya Bapa. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan atas Pak Ramli, istri dan anak-anaknya. Berdoa juga untuk Ko Andreas, Tuhan. Biarlah Tuhan tolong dan kuatkan hatinya supaya tetap percaya kepada Kristus Tuhan dan tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang selalu menolong, menuntunnya, ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong Pak Andreas, Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak Bu Acen yang kecelakaan, Tuhan. Kami percaya Engkau bilu-bilu-Mu sudah menyembuhkan anak Bu Acen, ya Bapa. Engkau pakai dokter dan obat, Tuhan, sehingga kesembuhannya cepat, ya Bapa. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa juga untuk bangsa negara Indonesia ini, Tuhan. Biar bangsa Indonesia ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin aman, semakin hari semakin makmur, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur untuk koramdio kami pada pagi hari ini. Kami telah bersekutu bersama-sama. Kami juga telah menaikkan penyembahan pujian kami kepadamu. Dan biarlah kiranya Tuhan berkenan atas semuanya itu. Dan kami telah sharing kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bertindak hati-hati dalam hidup kami dengan mengandalkan Tuhan dan selalu berdoa dan bertanya-tanya kepada Tuhan dan bergantung kepada pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Tidak hanya bergantung kepada akal budi kami saja, tidak bergantung kepada pengalaman kami saja, tapi kami terus bergantung hanya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, mengurapi kami, menolong kami, menyertai, dan memberkati kami sepanjang hari ini, apapun yang kami kerjakan di dalam aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, bahkan di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan akhirnya biarlah kami menerima berkat yang daripada-Mu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Terima Siapa kasih, anak Pak Acen Ramli. yang kecelakaan? Yang cowok, yang Chris. Acen mana? Acen Yeni kalau di sini Yeni namanya. Pas Yang biasa beribadah